peribahasa mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari sebuah kata-kata. Saya Juliana Astuti dengan NIM 2202102215. Inilah topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Nah, apa sih itu pajak pertambahan nilai barang dan jasa? Nah, pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam penyederhanaan dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada karakteristik pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain. Contohnya seperti bea masuk, bahan bakar, minuman keras, dan pajak rokok. Yang kedua ada multitahap, dan yang ketiga ada pajak objek. Pajak objek merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama itu ada barang. Nah, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang kedua itu ada jasa. Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa pengiriman surat perangko. Objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Jika kita tadi sudah membahas objek pajak pertambahan nilai, sekarang kita masuk ke subjek pajak pertambahan nilai. PPN di Indonesia tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya. Selain itu, sifat PPN juga merupakan pajak konsumsi dalam negeri, juga membuat semua orang yang tinggal di Indonesia menjadi subjek PPN. Sebab PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean di Indonesia. PPN dipungut saat terjual beli, akan tetapi sistem PPN yang berlaku di Indonesia yakni penjualan memungut PPN pembeli. Siapa saja sih yang terkena subjek pajak pertambahan nilai? Yang pertama itu ada pengusaha, yang kedua pengusaha pajak kecil, yang ketiga hubungan istimewa. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung pajak pertambahan nilai, yang mana rumusnya PPN sama dengan dasar pengenaan pajak atau yang disingkat dengan DPP dikalikan dengan tarif pajak. Contoh yang pertama, pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual Rp 25.000. Pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 10% dikali 25.000 sama dengan 2.500.000. Pajak pertambahan nilai sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Contoh yang kedua, pengusaha kena pajak B melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh pengganti Rp 20.000. Pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 10% dikali Rp 20.000 sama dengan Rp 2 juta. Pajak pertambahan nilai sebesar 2 juta rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B. Nah kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.